Lumayan kaget teman-teman, pada saat uang receh mengikuti testnet ini, tiba-tiba balance dari uang receh itu hampir menyentuh angka 100.000 US dollar. Tapi setelah uang receh sadar, ternyata balance ini adalah balance saldo testnet. Pada kesempatan kali ini, uang receh akan menunjukkan bagaimana cara mengerjakan testnet terbaru. Nama platformnya adalah Liquidity.ai. Cara kerjanya sangat simpel. Kalian cukup perhatikan video ini. Tonton dari awal sampai akhir. Dijamin kalian pasti paham cara mengerjakannya. Untuk kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama, kita kunjungi terlebih dahulu akun X-nya. Di sini uang receh sudah melakukan safari ke akun X dari Liquidity.ai. Kalau kita melihat di bagian deskripsinya, di bagian bawah, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk kedepannya Liquidity.ai ini akan menjadi sebuah platform borrow and loan. Jadi kalian itu tugas utamanya yaitu melakukan borrowing dan juga melakukan loan. Selain itu, kalian juga bisa spend di liquidity providernya. Kalau kita geser ke bagian bawah, dia itu bergabung dengan X pada Februari tahun 2024. Dan di sini yang cukup menarik teman-teman, untuk jumlah usernya hanya di angka 7.180 teman-teman. Itu tergolong sangat kecil sekali. Dan semoga saja ini akan tetap kecil sampai saatnya dia listing. Artinya kemungkinan jackpot kita akan semakin lebih besar, teman-teman. Dan kalau kita geser ke bagian postingan, di sini kalian bisa melihat sendiri. Kita klik di postingan yang ini, teman-teman. Di sini, Liquidity itu mengumumkan bahwa untuk testnetnya sudah live dan bisa dikerjakan oleh banyak orang. Live-nya kapan? Yaitu 3 hari yang lalu, teman-teman. Artinya kita join testnet di early sekali. Dan untuk kalian yang join pada kesempatan kali ini, kesempatan untuk mendapatkan reward jauh lebih banyak, itu lebih terbuka. Asal kalian konsisten dalam melakukan ataupun menggarap ataupun mengeksplor semua yang ada di webnya nanti. Dan kalau kita geser ke bagian bawah, di sini ada keterangan competition rule. Untuk tugasnya itu kurang lebih ada 3 yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan hasilnya nanti teman-teman. Yang pertama adalah melakukan borrowing. Yang kedua adalah melakukan lock. Yang ketiga, silahkan infokan ke teman kalian kalau ada airdrop testnet yang cukup gampang untuk dikerjakan. Dan yang kedua, di sini ada keterangan. Semakin banyak kamu berinteraksi dengan blockchain-nya atau dengan webnya atau dengan platformnya, maka semakin banyak poin yang bisa kalian dapatkan. Kuncinya ini di nomor 2, yang akan menguji konsistensi kalian. Karena sekali lagi, testnet itu biasanya garapan yang lama, tidak 1-2 bulan itu selesai, tapi bisa sampai 1 tahun ataupun 2 tahun teman-teman. Dan yang ketiga, yaitu mendaki leaderboard. Semakin tinggi leaderboard kalian, kemungkinan untuk mendapatkan token dalam jumlah yang masif itu akan semakin terbuka. Cara mengerjakan testnetnya itu sangat simpel sekali teman-teman. Silahkan kalian klik link yang ada di bagian deskripsi dari video ini. Dengan klik link tersebut secara otomatis, kalian akan langsung diarahkan ke halaman browser. Tampilannya seperti ini. Untuk melakukan pendaftaran, silakan masukkan email kalian di bagian atas. Setelah itu, silakan masukkan password kalian dan klik di bagian create account. Sebagai catatan, jika kalian tidak bisa membuat account atau menemui error pada saat membuat account, kalian tidak perlu pusing. Kalian bisa ulangi beberapa jam sekali atau beberapa menit sekali. Intinya proses pendaftaran ini memang agak susah karena mengingat webnya juga baru teman-teman. Silahkan kalian ulangi untuk pendaftaran kalian sampai pendaftaran kalian berhasil. Dan kalian diarahkan ke halaman login seperti ini.
Pada tampilan ini, silakan ulangi untuk email kalian dan juga password yang sudah kalian daftarkan. Setelah itu, klik di bagian login to your account. Secara otomatis tampilannya akan langsung berubah menjadi seperti ini. Welcome to the Liquidity Testnet. Silakan kalian bisa pelajari terlebih dahulu di bagian bawahnya. After kalian paham, silakan klik di bagian Let's Rock. Dan secara otomatis kalian akan langsung diarahkan ke halaman dashboard-nya. Di sini kalian akan mendapatkan modal awal senilai sekitar 98.000 US dollar. Yang perlu jadi catatan teman-teman, di sini balance ini bukan merupakan saldo real. Ini merupakan saldo testnet. Jadi kalian jangan bangga kalau mendapatkan balance hampir senilai 1,5 M. Karena ini adalah saldo testnet. Tugas utama yang perlu kalian lakukan adalah meningkatkan balance kalian. Bagaimana caranya agar balance kalian itu bisa naik, teman-teman? Kalian dimodali sekitar 100.000 US dollar. Naikkan balance tersebut. Di sini kalau kalian geser ke bagian bawah, ada beberapa koin. Dan 98.000 US dollar tadi itu terbagi menjadi 3 koin. Yang pertama, kalian dimodali 1 Bitcoin. Yang kedua, kalian dimodali 1 Ethereum. Dan yang ketiga, kalian dimodali 1 Litecoin. Lantas bagaimana cara untuk mengerjakannya? Sesuai arahan di X, silahkan kalian bisa pergi ke pojok kiri atas. Kita klik di bagian garis tiganya. Di sini masuk ke bagian menu borrow. Ini adalah tampilan halaman borrowing-nya. Di sini langsung mendeteksi jumlah aset kalian. Dan silakan untuk melakukan borrowing, kalian geser ke bagian bawah. Di sini ada 4 jenis token yang bisa kalian borrow. Yang pertama adalah TRX, LTC, Ethereum, dan juga Bitcoin. Berhubung kalian tidak mempunyai TRX, jadi kalian bisa melakukan borrowing di 3 jenis token yang kalian punyai. Bagaimana cara melakukannya? Silakan kalian geser ke bagian kanan. Di sini ada keterangan borrow, borrow, dan borrow. Kita pilih salah satu. Misal uang receh akan melakukan borrowing dengan saldo dari Bitcoin. Kita klik di bagian borrow. Secara otomatis kalian akan langsung diarahkan ke halaman borrow USDT dengan Bitcoin. Ini artinya kalian itu pinjam USDT menggunakan balance Bitcoin kalian. Silakan di bagian atas kalian enter untuk amount-nya. Kalian itu mau pinjam berapa sih? Saran dari uang receh sekali lagi, jangan gunakan maksimal. Karena kalau kalian gunakan maksimal, jika Bitcoin harganya turun sampai ke 80.000, maka posisi kalian akan terlikuidasi, teman-teman. Jadi di sini amannya gunakan sekitar 50%. Kalau uang receh mempunyai sekitar 94.000, di sini uang receh akan melakukan borrowing sekitar 50.000 US dollar. Kolateralnya adalah senilai 1 Bitcoin. Kita klik di bagian borrow seperti ini. Tampilannya berubah menjadi seperti ini. Kalian sebagai gantinya, Bitcoin kalian itu semacam dijaminkan dan kalian mendapatkan aset fresh senilai 50.000 US dollar. Dan di sini silakan kalian klik di bagian confirm. Setelah peminjaman berhasil, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Ada keterangan sukses dan silakan kalian klik di bagian OK, great. Kita klik seperti ini. Setelah itu, silakan kalian geser ke bagian atasnya, teman-teman. Kita back sebentar, kita balik ke bagian dashboard. Di sini, untuk balance-nya, itu tetap masih sama di angka 98.000 US dollar. Tapi, pada saat kalian geser ke bagian bawah, di sini, untuk aset Bitcoin kalian, itu sudah berkurang. Menjadi 0,47. Dan di sini, kalian mendapatkan saldo USDT senilai 49.500. Pasti kalian bertanya-tanya, 500 dolarnya kemana? 500 dolarnya itu untuk fee, karena kalian melakukan borrowing. Nah, setelah itu kita kembali sebentar ke menu borrow. Di sini kalian itu bisa melakukan peminjaman dan juga mengembalikan pinjaman kalian.
Bagaimana cara mengembalikan pinjamannya? Silahkan klik di bagian My Loan. Kalau kita geser ke bagian bawah, di sini akan ada rincian hutang kita, disertai dengan kolateral yang kita berikan. Yaitu kalau dalam bentuk Bitcoin senilai 0,52 dan dalam bentuk USDT itu senilai 50.000 USDT. Nah, di sini saran dari uang receh, kalian rajin-rajinlah melakukan borrowing dan juga pembayaran. Karena itu akan mempengaruhi poin kalian. Lantas bagaimana cara untuk mendapatkan poin selanjutnya? Di sini silakan kalian masuk ke menu Provide Liquidity. Tugas selanjutnya silakan kalian jadi Provide Liquidity, teman-teman. Bagaimana caranya? Silakan kalian pahami terlebih dahulu. Liquidity di sini hanya bisa dilakukan jika kalian mempunyai saldo USDT. Makanya kalian harus melakukan borrowing terlebih dahulu. Caranya silakan klik di bagian lock. Kita klik di bagian lock. Di sini silakan masukkan jumlah USDT yang mau kalian stakingkan. Intinya seperti itu. Kita klik di bagian max. After itu klik di bagian lock. Setelah itu silakan kalian klik di bagian confirm. Kita klik seperti ini. Kita tunggu sebentar sampai transaksi kita sudah sukses dan klik di bagian done. Kita refresh untuk webnya. Apakah Provide Liquidity kita sudah masuk? Di sini kalian bisa melihat sendiri teman-teman. Uang receh sudah melakukan total lock senilai 49.000 US dollar. Di sini kita akan bahas apa keuntungannya menjadi Provide Liquidity. Yang pertama teman-teman, dengan melakukan lock USDT, semakin besar USDT yang akan kalian lock, poin kalian akan semakin banyak. Selain itu, USDT yang kalian lock, ini juga akan menghasilkan reward. Rewardnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk USDT. Dan USDT tersebut bisa kalian masukkan ke menu lock lagi. Nah, di sini kita bahas ke menu selanjutnya, yaitu leaderboard. Kita klik seperti ini. Teman-teman, setelah melakukan dua transaksi, yaitu borrowing dan juga LP, di sini uang receh mendapatkan poin 747. Dan kalau kita geser ke bagian bawah, uang receh itu menempati posisi nomor 17.000. Dan kalau kita geser ke bagian bawah lagi, kita akan mendapatkan rincian, yaitu borrowing point sebanyak 600 dan juga liquidity point sebanyak 147. Dan kalau kita geser ke bagian bawah, akan ada keterangan bagaimana cara mendapatkan poin. Di sini silakan kalian bisa pelajari terlebih dahulu teman-teman, cara mendapatkan poinnya. Mungkin sekian dulu informasi yang bisa uang receh sampaikan di testnet kali ini. Saran dari uang receh, rajin-rajinlah melakukan borrowing, bayar, dan juga setelah itu lakukan lock USDT. Karena semakin banyak kalian melakukan itu, poin kalian bertambahnya akan semakin cepat. Jadi silakan kalian pelajari terlebih dahulu untuk menu-menu yang belum uang receh jelaskan. Silakan kalian explore sebanyak mungkin, silakan kalian engage sebanyak mungkin. Untuk informasi terkait kapan TGE, tokenomiknya seperti apa, roadmapnya seperti apa, uang receh belum mendapatkan informasi banyak tentang itu. Uang receh akan share jika ada informasi terbaru. Thanks for watching till the end. See you on the next video.